Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, para jamaah dirahmati Allah, pada kesempatan ba'dal maghrib ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu islahu dzatal bain, ya, yang artinya adalah mendamaikan antara dua belah pihak. Salah satu akhlak yang saya ambilkan, saya sadurkan dari kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr dalam kitabnya Ahadisul Akhlak, ya, berpatokan dengan kitab beliau. Saya keluarkan atau bawakan tema tersebut. Kita sebagai bangsa Indonesia yang merupakan bangsa dengan bermacam-macam ras, multi etnis, macam-macam suku, kebiasaan, bahasa, budaya, tentu dalam perjalanannya akan ada saja perbedaan, akan ada saja ketidakcocokan, ya, terpantik ketidakcocokan dan menimbulkan perbedaan pendapat, cara pikir. Nah, di dalam Islam ada namanya islahu dzatal bain, ya, mekanisme bagaimana Anda diperintahkan oleh agama ini untuk mendamaikan dua belah pihak. Maka Islam sangat menginginkan masyarakatnya bersatu, sangat menginginkan masyarakatnya saling menyayangi satu sama lain. Maka adanya akhlak ini, syariat ini, islahu dzatil bain. Kita akan pelajari bagaimana akhlak ini benar-benar ditekankan dalam agama kita. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 1, fattaqullah wa aslihu dzata bainakum wa aslihu dzata bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Perintahnya adalah bertakwalah kepada Allah dan damaikan antara kedua belah pihak di antara kalian. Kalau ada perbedaan pendapat, perselisihan, damaikan. Wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin, dan taatilah Allah dan Rasulnya bila kalian benar-benar beriman. Maka konsep ketakwaan yang dibawa oleh Islam itu punya hubungan erat dengan namanya menjaga kerukunan masyarakat di dalamnya. Maka agama Islam sangat memperhatikan bagaimana masyarakatnya terbentuk. Hal yang simpel antum bisa lihat saat Rasulullah SAW berdakwah, bagaimana kondisi bangsa Arab saat itu? Bagaimana kondisinya? Bersatu atau pecah belah? Pecah belah. Ya, semuanya asobiyah, fanatis, ya, fanatik kepada golongannya. Ya, sulit disatukan. Tidak mau dipimpin satu pimpinan, terpecah belah. Maka saat Islam datang, Rasulullah SAW mendakwahkan Islam, maka muncullah masyarakat baru, generasi baru yang mereka bersatu. Nah, ini bukti bahwa Islam membawa mekanisme persatuan. Maka narasinya jangan dibalik. Orang kalau belajar sunnah, orang kalau beragama memecah belah umat, kebalik. Justru yang membawa agama Islam, mengajarkan agama Islam ke masyarakat ini ingin menyatukan masyarakat. Ya. Bukti lain saat Rasulullah SAW berdakwah, berada di kota Madinah, berhijrah, apa langkah pertama, salah satu langkah pertama yang Rasulullah lakukan? Beliau membuat kesepakatan bagaimana kaum muslimin, ya, hidup dengan yang selainnya. Di situ ada orang yang masih, ya, dalam kejahiliaannya, ya, penyembah berhala, ada juga ahlu kitab, ada Yahudi, bangsa Yahudi di situ, ada kaum Yahudi di situ. Dibuat kesepakatan agar bisa hidup bersama. Ya, ini bukti bahwasanya Islam itu membangun peradaban.
ingin masyarakatnya teratur, ingin masyarakatnya itu bersatu. Nah, salah satu mekanisme itu, salah satu bagian dari mekanisme itu adalah islahu dzatul bain. Ya, mendamaikan, akhlak mendamaikan antara dua orang atau dua pihak. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Tidak ada kebaikan di kebanyakan dari munajat mereka kecuali apa yang memerintahkan kepada sedekah, kepada hal yang ma'ruf, hal yang baik, dan apa? Islah bainan nas, mendamaikan antar manusia. Lihat, Islam ya mengedepankan hal tersebut, mendorong masyarakatnya untuk suka mendamaikan. Ya, dalam ilmu masyarakat bertetangga ada saja perbedaannya. Cuma gara-gara salah parkir bertengkar, salah buang sampah bertengkar, salah asapnya sampah nyampe ke rumah tetangga bertengkar. Ya. Atau ada anak kita main nggak sengaja mecahin pot tetangga, sebab pertengkaran. Nah, Islam mengajarkan selesaikan hal tersebut, damaikan. Ya, kadang kedua belah pihak sama-sama panas, ya sumbu pendek, sulit kalau mereka ngomong dua orang. Butuh pihak ketiga untuk mendamaikan dua orang ini. Nah, inilah Islam mendorong akhlak seperti itu. Kadang dua pihak yang sudah saling membenci sudah sulit melihat kebaikan di orang lain, sudah gelap matanya. Pokoknya dia apapun yang dilakukan salah karena sudah benci. Maka butuh hadir mediator, orang ketiga mencoba mencari celah gimana orang ini dikonekkan lagi. Sama-sama muslim, ya sama-sama bertetangga, gimana caranya biar mereka ya baik lagi hubungannya. Nah, ini di Islam sangat besar pahalanya dan Islam berkali-kali menekankan hal tersebut sebagai akhlak seorang muslim. Kalau tadi kita sudah bacakan ayat yang berhubungan tentang islah dzatul bain, kita sebutkan hadis-hadis yang datang dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, inna afdolas sadaqah islahu dzatul bain. Sebaik-baik sedekah mendamaikan dua orang. Ini adalah jalan ya, bagi orang yang mungkin belum dimudahkan hartanya, dia ingin bersedekah, nggak ada yang disedekahkan, nggak ada barang, gak ada uangnya misalnya, dia tidak sedang kelebihan harta, dia bisa menggunakan hadis ini. Ya, antum cari daerah antum itu apa yang bisa saya damaikan. Ini juga pahala, bahkan Rasulullah mengatakan sebaik-baik sedekah, sepaling utamanya sedekah. Agama Islam, Bapak sekalian, membuka banyak jalan kebaikan. Kita belajar Quran dan Sunnah, antum bisa dapati banyak jalan-jalan kebaikan yang sudah disiapkan syariat. Artinya yang bisa menjalankan syariat Islam itu siapa saja. Orang yang diberikan kelebihan harta ada jalurnya. Orang yang punya harta pas-pasan ada jalurnya. Setiap level masyarakat memiliki amaliyahnya yang sesuai dengan kemampuannya dan itu ada dalam syariat Islam. Tidak perlu membuat yang baru. Sudah ada, sudah cukup lengkap, tinggal mau belajar. Ya, ini salah satu jalur yang disiapkan oleh syariat. Inna afdalas sadaqah islahu dzatul bain. Hadis berikutnya, Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbirukum bi afdala min darajatis siyam was shalah was sadaqah. Beliau berkata, jika kalian mau saya kabarkan dengan suatu amalan yang derajatnya lebih tinggi daripada puasa, daripada sholat, daripada sedekah. Tentu puasa, sholat, dan sedekah yang sifatnya nafilah ya. Kalau bala, maka sahabat mengatakan, iya Rasulullah, kita ingin tahu ada amalan apa yang lebih mulia dari tiga hal tersebut. Maka Rasulullah mengatakan, salahu dzatil bain, damaikan antara dua orang, pertemukan hati antara dua orang biar berdamai. Yang dulunya bertengkar, panas hatinya sesama lain, jadi adem lagi.
Nah, ini lebih baik dari 3 amalan tadi. Maka dengan penekanan ini kita semakin yakin ada loh amalan, mungkin nggak semua orang Pak mampu menahan lapar, ya, nggak semua orang mampu menjalankan sholat malam, ya, karena mungkin dia kerjanya di malam hari, shiftnya dia nggak ada waktu. Ada amalan lain yang sudah disiapkan, yang disebutkan itu lebih baik daripada 3 amalan tadi, yaitu mendamaikan antara 2 orang. Di hadis berikutnya, para jamaah dirahmati oleh Allah, Rasulullah SAW bersabda, kullu sulama minan nas alaihi shadaqah. Ya, ada sedekah yang harus dijalankan di setiap bagian manusia. Kullu yaumin tatlu fi syams ta'dilu baina snain shadaqah. Setiap terbit matahari muncul hari yang baru, kau damaikan antara 2 orang, itu sudah dihitung sedekah. Lihat, kaum muslimin punya misi harian. Setiap hari cari orang yang bisa didamaikan. Lihat indahnya hidup seorang muslim. Bagaimana seorang muslim punya hidup yang bermanfaat, memiliki inti, memiliki ruh yang jelas kehidupannya. Andai kata setiap muslim menjalankan syariat yang simpel ini, syariat yang kelihatan remeh ini, padahal syariat semuanya mulia, maka antum bisa lihat masyarakat hubungannya baik satu sama lain. Ada 10 orang saja dalam satu RT punya kerjaan seperti ini, nyari orang yang lagi nggak enakan, didamaikan. Ya Allah, adem anyem masyarakat ini, ya. Nggak mesti RT ini yang turun, setiap orang punya pikiran kesadaran seperti ini. Hari ini siapa yang bisa saya damaikan? Saya pingin orang itu bersatu lagi, jangan sampai pecah. Bayangkan kalau tugas ini nggak cuma dijalankan RT atau RW saja, setiap orang punya niatan pingin beramal amaliyah ini. Nah, ini sudah diperintahkan di dalam syariat kita. Berikut ada kisah-kisah yang kita menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW mengamalkan, ya, amaliyah islah datil bain, ya, mengislah, mendamaikan 2 orang. Rasulullah mempraktekkan hal itu dalam kehidupannya. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwasanya ada orang dari Bani Amr bin Auf, kana bainahum syai'un fa kharaja ilaihimun nabi fi unasin min ashabihi yuslihu bainahum fa hadaratis shalah wa lam ya'tin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa ja'a Bilal fa adzana Bilalun bis shalah wa lam ya'tin nabi sallallahu alaihi wasallam fa ja'a ila Abi Bakar fa qala innan nabiyya hubis wa qad hadaratis shalah fa halaka anta umman nas fa qala na'am in syi'ta fa aqama shalah fa taqaddama Abu Bakar. Hadisnya cukup panjang. Intinya suatu ketika ada problem di masyarakat yang Nabi Muhammad SAW ada di situ. Ya. Ada segolongan manusia dari Bani Amr bin Auf, mereka ada permasalahan, ya, di antara mereka sendiri. Maka lihat bagaimana peran yang dijalankan oleh Rasulullah SAW. Beliau dai, beliau pemimpin, tapi juga beliau seorang mediator. Ya, tidak mau melihat masyarakatnya pecah. Ada problem, beliau mampu mendamaikan, beliau masuk mendamaikan antara pihak-pihak yang saling bermusuhan tersebut atau saling berbeda pendapat. Maka Rasulullah SAW beranjak bersama sahabat-sahabatnya ingin mendamaikan di antara mereka. Sampai waktu sholat datang, Nabi belum datang. Kenapa? Saking pentingnya mendamaikan orang tadi. Datang waktu sholat, Bilal azan, ya, dan Rasulullah adalah imamnya, dan adabnya adalah bagaimana muadzin menunggu imam sampai datang baru qomat. Tapi belum datang Rasulullah SAW. Maka Bilal datang kepada Abu Bakar dan mengatakan Rasulullah tertahan karena sedang mengurusi mediasi antara Bani Amr bin Auf tadi. Maka Abu Bakar dititah untuk maju mengimami sholat. Intinya
para jamaah dirahmati Allah, lihat teladan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha ingin mendamaikan orang-orang yang berselisih. Ya, beliau yang mengamalkan apa yang beliau perintahkan tadi, mencontohkan bagaimana Rasulullah melek dengan masyarakat, bukan menutup mata. Beliau mendengar berita-berita di masyarakat, oh di sini ada perselisihan, saya ingin mendamaikan. Itulah fungsi Muslim kepada Muslim yang lain. Ya, jangan sibuk jadi penonton saja, cuma bisa ngerasani misalnya. Walaikumsalam, kita harus jauhi sifat seperti itu. Iku lho ono musuhan ya di kampung sebelah. Ngomong tok, tidak berbuat sesuatu. Lihat akhlaknya Rasulullah. Mendengar ada berita seperti itu di salah satu masyarakatnya, dan itu bagian dari tanggung jawab beliau, dan beliau merasa bertanggung jawab ingin mendamaikan mereka. Datang Rasulullah, ajak sahabat-sahabatnya. Lihat Rasulullah ngajak kebaikan, ayo kita damaikan mereka. Dikatakan dalam hadis, fa kharaja ilaihimun nabi sallallahu alaihi wasallam fi unasin min ashabi. Bawa tim, bawa teman-temannya, mungkin bisa membantu bagaimana kita mencairkan suasana antara mereka. Jadi hasil yang kita lihat, kita baca dalam sejarah, oh akhirnya ada daulah Islam ya di tengah-tengah bangsa Arab dan akhirnya bersatu. Itu kan happy endingnya, itu kan cerita akhirnya. Tapi prosesnya ini Rasulullah jalani. Rasulullah terus ya menyatukan masyarakat, dilem masyarakat itu, bagaimana mereka talaam, saling memahami, saling memaklumi, bersatu. Ada prosesnya. Kita kadang-kadang bercerita ingin berangan-angan, tapi kita tidak beraksi. Lihat Nabi kita, beliau memerintahkan persatuan. Di dalam mimbar-mimbarnya beliau mengajak persatuan. Tapi Rasulullah di lapangan juga terjun. Gimana masyarakat ini disatukan? Selain diedukasi masalah persatuan, kalau ada problem Rasulullah maju menjadi mediatornya. Taib. Contoh yang lain. Ya. Dari Sa'ad bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala ma kana li aliyin ismun ahabba ilaihi min Abi Turab. Wa in kana la yafrahu bihi idza du'iya biha. Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baita Fatimah falam yajid aliyan fil bait faqala aina ibnu ammik. Faqalat kana baini wa bainahu syai'un faghadabani fakharaja falam yakil indi. Lihat ini, Rasulullah mendamaikan dalam konteks masyarakat, juga dalam konteks ahlu baitnya. Terus bekerja seperti ini Rasulullah. Misi yang Rasulullah emban dalam kehidupannya, dan Rasulullah ada teladan terbaik. Kalau kita ingin tahu apa sih fungsi seorang muslim dalam masyarakat, apa sih kinerja seorang muslim di dalam keluarganya, lihat Rasulullah. Rasulullah contoh yang sempurna. Ya, diartikan di sini makanya Ali punya nama, sahabat Ali bin Abi Thalib punya nama yang itu nama itu dicintai oleh beliau. Ya, enggak ada nama yang lebih dicintai beliau dari sebutan Abu Turab. Ya. Beliau sahabat Ali bin Abi Thalib sangat senang bila dipanggil dengan sebutan tadi Abu Turab. Kenapa? Ya, kita bahas ya kenapa kok beliau suka dipanggil dengan panggilannya itu. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah Fatimah. Siapa Fatimah ini? Siapa Fatimah ini? Putrinya, ya. Fatimah itu putri beliau. Falam yajid aliyan, tapi tidak ketemu Ali di rumah. Apa hubungannya Ali sama Fatimah? Ada yang tahu? Hah? Suami istri. Ya, jadi Rasulullah SAW menikahkan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Taib. Faqala aina ibnu ammik. Rasulullah SAW bertanya kepada putrinya Fatimah, di mana anak pamanmu? Faqalat kana baini wa bainahu syai'un faghadabani. Maka putrinya menceritakan ada suatu hal antara aku dan suamiku, maksudnya Ali. Faghadabani, dan hal itu membuat aku marah. Fakharaja falam yakil indi. Maka Ali bin Abi Thalib keluar dari rumah dan tidak tidur siang di sini.
Ini juga adab ya dalam menyelesaikan permasalahan dalam rumah. Kalau sudah rasa marah, ya rasa jengkel mulai merambat dalam hati, hentikan omongan, cari tempat baru, tenangkan pikiran. Karena kalau terus ya bersilat lidah, lanjut omongan, nanti kemana-mana omongannya. Saya ulangi, kalau ada problem antara suami istri, sudah mulai panas, sudah mulai jengkel satu sama lain, ya cepat-cepat di-cut omongannya. Ya, nanti yang perempuan ngawur kemana, laki-lakinya juga ngawur kemana omongannya. Lebih baik diputus sejenak, dalam artian sudah cari tempat berpikir masing-masing. Ya, pindah tempat, mengcooldownkan emosi sambil cari solusi. Nah, itu yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Selanjutkan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insan undur aina huwa. Maka Rasulullah SAW ya mengatakan kepada ya pada orang lain, coba carikan saya mana Ali itu. Aina huwa, undur aina huwa. Cari di mana dia. Ya Rasulullah perhatian sama menantunya. Ya sahabatnya ya menantunya ya diperhatikan. Faja'a faqala ya Rasulullah huwa fil masjid raqidun. Maka dikabarkan setelah disuruh mencari, ada sahabat yang mengabarkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, dia maksudnya Ali bin Thalib sedang di masjid tidur. Lihat, pemilihan tempatnya tepat, Pak. Pemilihan tempat perginya tepat. Ya, punya masalah sama keluarga, bukan malah ke walidzubillah, ke diskotik, ke tempat-tempat yang haram, atau malah nyari teman yang malah membakari dia. Enggak, cari ke masjid. Karena masjid harusnya isinya orang-orang baik. Ya, ini logika yang lurus, yang benar. Ada masalah, butuh ketenangan hati, perginya ke masjid. Baik. Faja'a Rasulullah SAW wa huwa muttaji'un qad saqata rida'uhu an shikkihi fa asabahu turab. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahuhu anhu wa huwa yaqul kum aba turab muttafaqun alaih. Ya, maka saat Rasul dapat kabar bahwasanya Ali bin Abi Thalib ada di masjid, maka Rasulullah mendatanginya. Dan kondisinya posisinya saat itu Ali sedang berbaring ya di atas lantai, dan jangan bayangkan lantainya kayak gini, Pak. Ya, ini enak ya, ada karpetnya zen. Zaman dulu di Masjid Nabawi itu apa? Pasir tanah, sederhana ya. Qad saqata rida'uhu, ya selendangnya jatuh ya, ansiki ya dari bahunya, dari bagian badannya, fa asabahu turab, maka kena tanah. Ya, kena tanah, bagi sebagian badannya Ali bin Thalib kena tanah. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah membersihkannya. Lihat kelembutan Nabi kepada menantunya. Kum aba turab, bangun aba turab. Rasulullah memberikan ya panggilan yang hangat kepada menantunya. Bangun aba turab, bangun aba turab. Muttafaqun alaih. Sebagian ulama mengkomentari hal ini, menjelaskan tentang hal ini, bagaimana Rasulullah tahu ya kejiwaan orang. Orang punya problem ya, kadang nggak perlu ditanya apa problemnya, tidak perlu intervensi. Yang penting tugas kita apa? Mencairkan suasana. Bagaimana Ali bin Thalib saat itu hatinya sedih, ada problem dengan keluarganya, Rasulullah memberikan hal yang menyenangkan bagi hatinya. Apa? Diberikan nama panggilan ya. Dan Rasulullah SAW menunjukkan rasa sayangnya kepada menantunya. Nah, ini melumerkan atau membuat problem semakin cair dan terpecahkan. Ya, karena mindsetnya harusnya mertua ini belain siapa? Putrinya. Kenapa anakku? Ono masalah sama anakku. Tidak seperti itu Rasulullah mengajarkan. Datang justru memberikan hal idkhalus surur, membuat senang hatinya Ali bin Abi Thalib. Kita sudah bahas di awal tadi, beliau suka sekali dengan panggilan Abu Turab tadi. Ya. Maka itulah usaha Rasulullah SAW dalam mendamaikan putrinya dengan menantunya. Ya, contoh sebelumnya menjadikan kita semakin jelas. Rasulullah melakukan islahu dzatil bain tidak cuma ke masyarakat, keluarganya pun juga dijalankan. Perhatian Rasulullah ke keluarganya dan juga ke masyarakat. Beliau menjalankan syariat
yang kita bahas tadi, yaitu islah dzatul bain. Berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauta khusumin bil bab aliyatan aswatuhuma wa idza ahaduhuma yastawdi'ul akhar wa yastarfiquhu fi syai'in wa huwa yaqul wallahi la af'al fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihima faqala ainal muta'alli 'ala Allah la yaf'alul ma'ruf qala ana ya Rasulullah falahu ayu dzalika ahab. Lihat, Rasulullah SAW suatu ketika, dan ini hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah, Rasulullah mendengar ada orang sedang bertikai di depan pintu rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aliyatan aswatuhuma, suara dua orang yang berselisih tadi keras tinggi. Wa idza ahaduhuma yastaudiul akhar wa yastarfiquhu fi syai'. Salah satu dari orang yang bertikai tadi meminta keringanan dari orang yang diajak bicara tadi, dari partnernya tadi. Saya ulangi, ada dua orang sedang bertikai, suaranya sampai kedengaran dari dalam rumah Rasulullah karena di depan pintu bertikainya. Salah satu dari kedua orang tadi minta keringanan, meminta sesuatu dari yang dia punya masalah dengannya. Maka orang yang diminta keringanan tadi mengatakan, demi Allah saya nggak akan lakukan, saya nggak akan kabulkan permintaanmu tadi, maksudnya permintaan untuk minta keringanan tadi. Maka Rasulullah SAW masih dalam konteks mendamaikan dua orang. Beliau langsung ya spontan keluar dari rumahnya dan mengatakan, ainal muta'ali 'ala Allah la yaf'alul ma'ruf. Siapa yang mengatakan tidak akan melakukan sesuatu yang ma'ruf tadi, maksudnya memberikan keringanan kepada saudara, termasuk perbuatan baik, perbuatan ma'ruf. Maka orang tadi ya melihat yang mendamaikan adalah Rasulullah, dia malu. Sahabat tadi langsung mengatakan, ya saya yang tadi keceplosan ngomong seperti itu ya Rasulullah. Falau ayu dzalika ahab. Ya sudah, saya kabulkan, dia mau minta keringanan bagaimana. Lihat, Rasulullah langsung spontan mendamaikan dua orang. Saya ulang perkataan saya tadi, kita kadang dalam bermasyarakat kita sering jadi penonton saja, kita kurang beraksi. Ada orang bertengkar, ada orang, padahal kita punya kapasitas untuk mendamaikan. Lihat contoh Rasulullah SAW. Rasulullah mendengar langsung depan rumahnya, Rasulullah langsung spontan keluar dan mencoba mencari jalan keluar bagi kedua orang tersebut. Ini contoh lain yang disebutkan di buku ini. Contoh lainnya diriwayatkan dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik dari ayahnya. Berarti siapa? Tadi saya sebutkan namanya Abdullah bin Ka'ab bin Malik, diriwayatkan dari ayahnya. Berarti siapa nama ayahnya? Ka'ab bin Malik. Baik, biar fokus lagi ya. Annahu taqadha ibnu Abi Hadrat dainan kana lahu alaihi fi ahdi Rasulillah. Ya, ada hutang yang belum selesai dengan sahabat lain, Ibnu Abi Hadrat, ya namanya seperti itu, di masa Rasulullah SAW, ya, dan di masjid saat itu kondisinya. Fartafat aswatuhuma hatta sami'aha Rasulullah. Mereka saat sedang deal-dealan masalah hutang tadi, tinggi suaranya sampai terdengar oleh Rasulullah SAW pada Rasulullah posisinya di dalam rumah. Sebentar, saya jelaskan biar antum punya gambaran. Jadi Pak, ya, Masjid Nabawi itu ya di arah kiblat rumah Rasulullah itu berdekatan. Paham ya? Cuma seakan dipisahkan gang kecil lalu rumah Rasulullah. Paham? Jadi apa yang terjadi di masjid itu kurang lebih Rasulullah bisa mendengarkannya. Dan jangan dibayangkan gedenya Masjid Nabawi seperti sekarang, ya enggak Pak, agak kedengeran kalau gedenya kayak sekarang. Tapi saat itu luasnya hanya sedikit, tidak luas. Maka apa yang terjadi
di masjid itu mudah terdengar dari dalam rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya misalkan ini arah kiblat, ya imam di sini, rumah Rasulullah itu di setelah pintu ini, paham ya? Jadi kalau saya ngomong seperti ini, orang di sebelah sana dengar. Ya apalagi tadi suaranya keras. Nah seperti itu konteksnya, biar antum paham. Ini kok masjid mencolot nang oma? Enggak seperti itu. Rumah Rasulullah konteksnya dekat dengan Masjid Nabawi. Ya. Nah, taib. Wa huwa fi baiti fa kharaja ilaihi ma Rasulullah sallallahu hatta kasafa sijwa hujratihi wa nada Ka'ab bin Malik fa qala ya Ka'ab fa qala labbaika ya Rasulullah fa asyara ilaihi bi yadihi an da'ish syatra min dainik qala Ka'ab qad fa'altu ya Rasulullah qala Rasulullah sallam kum faqdihi. Saat Rasulullah mendengar ada ya perselisihan itu masalah hutang, maka saat mendengar rusuh tadi depan masjid ada suara-suara yang keras, maka Rasulullah SAW memanggil Ka'ab. Tadi kan problemnya antara Ka'ab bin Malik dengan siapa tadi? Ibnu Abi Hadrat. Nah, ini problem di antara mereka berdua, masalah hutang. Maka Rasulullah SAW memanggil, wahai Ka'ab. Ya Rasulullah ingin mendamaikan antara dua sahabat ini. Wahai Ka'ab. Maka Ka'ab mengatakan labbaik. Ya, hadir Rasulullah. Ya, fa asyara ilaihi biyadihi, maka Rasulullah memberikan isyarat ringankan utangnya, jatuhkan separuh. Maka Ka'ab mengatakan qad fa'altu ya Rasulullah, saya sudah lakukan. Maka Rasulullah SAW fokus pada orang kedua, yaitu siapa? Siapa namanya? Ibn Abi Hadrat. Rasulullah fokus pada orang yang kedua, saya mengatakan kum faqdi, maka selesaikan utangmu. Sudah separuh di korting apa utangnya, sekarang kewajibanmu selesaikan utang itu. Lihat Rasulullah SAW kembali lagi menjalankan syariat islahu dzatal bain, mendamaikan antara dua orang. Maka satu sisi yang terjadi di masyarakat kita kadang terlalu takut intervensi. Tapi satu sisi gara-gara takutnya berlebihan, akhirnya tidak menjalankan syariat ini. Betul, ada batasan-batasan yang kita nggak bisa intervensi. Betul, saya setuju hal tersebut. Tetapi janganlah ketakutan itu sampai berlebihan, sampai membuat kita takut menjalankan sunnah atau syariat mendamaikan dua orang. Tentu kita melakukan sesuatu pada kadarnya, pada otoritasnya. Ya, tetapi lakukan. Ya, kalau belum mampu panggil Pak RT-nya. Pak RT ada kejadian seperti ini. Yuk kita coba mendamaikan. Tadi sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah saat ada problem di kaum Amr bin Auf, ya, apa yang beliau lakukan? Beliau ajak para sahabat. Bukan syarat kita saat mendamaikan harus seorang diri, Pak. Nggak ada syarat seperti itu. Kalau kita melihat bukan kapasitas kita atau kita bisa cuma butuh dukungan, ajak orang lain. Ya, bantu orang yang berselisih mendapatkan solusinya. Ya. Nah, ini penting untuk kita pahami, ya, pentingnya akhlak ini. Ada kisah lain, ya, yang juga masih contoh tentang mendamaikan dua orang. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Ishtara rajulun min rajulin aqaran lahu, fawajada ar-rajulu alladhi ishtara al-aqar fi aqarihi jarratan fiha dhahab." Ya, dahulu ada manusia yang membeli dari orang lain, ya, sebuah tanah, ya. Atau kalau zaman sekarang sebutannya real estate, Pak. Fawajada ar-rajulu alladhi ishtara al-aqar fi aqarihi jarratan fiha dhahab. Tapi orang yang pembeli tadi, bayarnya tadi setelah selesai pembelian, berpindah kepemilikan, dia dapati di bawah tanahnya tadi ada kendi yang isinya emas. Ya, dipendam atau bagaimana ya, bisa di zaman itu. Faqala lahu alladhi ishtara al-aqar khudh dhahabak minni innama ishtaraytuhu minkal ard walam abta minka dhahab. Maka orang tadi yang beli, bayarnya tadi, yang sudah beli tanah tadi, mengatakan,
kepada penjual, khudh zahabak minni innama isyaratu minkal ard, ambilin emas ini, saya kan cuma beli tanah. Lihat, zaman itu seperti itu. Ambilin emasnya, saya kan cuma beli tanah, kok bonus emas, ambilin. Faqala alladhi syaral ard, orang yang penjual tadi, ya, sellernya tadi, yang menjual tanahnya tadi, pemilik sebelumnya tanah tersebut mengatakan, loh, saya ini jual tanah dan isi-isinya, saya nggak tahu apa sih, itu sudah saya jual buat kamu. Faqala fatahakama ila rajulin, maka dua orang tadi mempermasalahkan hal tersebut, meminta diselesaikan kepada orang ketiga, kepada mediator atau penengah. Faqala alladhi tahakama ilaihi alakuma walad, maka orang yang diutus sebagai mediator, yang ditunjuk oleh kedua belah pihak sebagai mediator tadi, mengatakan, apakah kalian berdua punya anak keturunan? Maka salah satu dari mereka mengatakan, ya, saya punya anak laki-laki. Yang lain mengatakan, iya, saya punya anak perempuan. Maka mediator tadi punya ide, ankihul ghulamal jariyah, udah nikahkan anak perempuanmu dengan anak laki-laki dari sini, sudah satukan dalam pernikahan. Wa anfiqu ala anfusikuma minhu wa tasaddaqa, ya, dinikahkan dan nafkahkan dengan harta tersebut untuk dua belah pihak dan bersedekahlah kalian berdua, beres masalahnya. Unik ya, tapi itu bukti bahwasanya Rasulullah itu ngajarkan kepada umatnya, sahabatnya, ini loh potret, ya, mendamaikan orang. Berusaha, kadang ada sebabnya itu memang rebutan, ada sebabnya apa? Dorong-dorongan hak, udah buat kamu, enggak buat kamu, ada juga yang seperti itu. Nah, dalam dua macam problem ini seseorang harus bantu untuk mendamaikan, ya, ini bukti bahwasanya Islam sangat suka umatnya itu bersatu, nggak suka melihat masyarakat itu eker, bertengkar satu sama lain, ya. Maka lihat, di sisi lain Islam melarang riba, melarang namimah. Kenapa? Ya tadi, karena tidak mau masyarakatnya pecah. Antum melihat arahnya syariat kita begitu mulia, ingin umatnya bersatu. Kembali lagi saya tekankan, maka di sana kalau ada yang bilang Islam memecah belah, yang belajar Islam memecah belah, keliru, kebalik. Justru agama kita bila dipraktekkan, bila diajarkan, justru menyatukan masyarakat. Baik. Yang berikutnya, masih ada waktu ya, sampai jam berapa azannya? Kurang 5 menit. Baik ya, kita selesaikan dalam 5 menit insyaallah. Hadis berikutnya, ya, ini kejadian terjadi antara Aisyah dengan Abdullah bin Zubair. Lihat bagaimana para salaf juga mencontohkan hal tersebut, ya, mendamaikan antara dua orang. Datang kepada Aisyah kabar bahwasanya Abdullah bin Zubair mengatakan atau berkomentar, ya, dalam jual beli atau pemberian yang diberikan Aisyah kepada pihak ketiga, wallahi la tantahiyanna Aisyah aw la ahjuranna 'alaiha. Ya. Intinya Abdullah bin Zubair enggak setuju dengan jual beli yang dilakukan oleh Aisyah. Posisinya Abdullah bin Zubair ini apanya Aisyah? Ada yang tahu? Ponakan, karena ibunya Abdullah bin Zubair itu saudarinya Aisyah. Nah, intinya ponakan ini itu, Pak, hal-hal tersebut dalam keluarga kadang ada hal seperti itu, salah ngomong, akhirnya sakit hati antara keluarga. Ini tugas seorang yang di dalam keluarga itu juga untuk mendamaikan, ya. Kadang kita lihat ada pertengkaran antara keluarga, cuma gak usah melok-melok, tambah runyem. Tugasnya justru loh, kalau yang di dalam aja nggak bisa mendamaikan, orang luar masa disuruh mendamaikan, kan gitu ya. Dan harus ada keberanian dan kebijaksanaan bagaimana mencoba menyatukan. Ini yang terjadi di antara dua sahabat ini. Maka
saat mendengar hal tersebut, Aisyah radhiyallahu anha bertabayun, ahwa qala hada, apakah benar ponakanku itu ngomong seperti itu? Abdullah bin Zubair ngomong seperti itu kah? Maksudnya menyatakan ketidaksetujuannya, ya, mengomentari perbuatan jual beli saya atau hibah yang saya lakukan. Naam, maka dikabarkan iya, memang dia mengatakan seperti itu. Maka Aisyah, ya karena sedih, ya dikomentari seperti itu. Huwa lillahi alayya nadhrun, maka saya bernadar kalau seperti itu saya tidak akan ajak bicara lagi Abdullah bin Zubair selamanya. Nah ini kita lihat bagaimana para sahabat menyelesaikan masalah tersebut. Intinya terjadi masalah seperti itu. Aisyah melakukan hibah atau pemberian atau jual beli yang itu tidak disetujui oleh ponaannya, ada kalimat yang kurang enak, akhirnya Aisyah tersinggung sampai mengatakan nadarnya, ya, saya tidak akan mengajak bicara Abdullah bin Zubair selamanya. Maka saat sudah lama terjadi boikot tadi, tidak diajak bicara tersebut, Ibnu Zubair meminta syafaat, gimana saya nyampe kepada bibi saya ini biar saya minta maaf. Faqalat la wallahi la usyafi fi ahadan wala atahannas ila nadri. Maka Aisyah mengatakan, saya tidak akan terima syafaat siapapun dan saya tidak akan membatalkan nadar saya. Maka saat sudah lama terjadi namanya tidak saling sapa, ya, tidak diajak bicara oleh Aisyah, maka Abdullah bin Zubair mencoba mencari solusi. Dia mengajak bicara atau ingin dibantu menuju Aisyah dengan berbicara dengan Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin Aswad, dan mereka berdua ada kedekatan, ya, bisa membantu untuk masuk ke bertemu Aisyah radhiyallahu anha. Wa qala lahumā anshudukuma billah lamma adkhaltumani ala Aisyah fa innaha la yahilu laha an tandir qati'ati. Ya, intinya Abdullah bin Zubair mengatakan, coba bantu saya ketemu dengan bibi saya. Saya ingin ngomong. Kalau ngomong kan mudah untuk mencairkan. Loh, kalau nggak ketemu, ya gimana mau mencairkan? Maka Miswar tadi, dua orang tadi, Miswar dan Abdurrahman, ya, mustamilan bi adaimah hatta istadzana ala Aisyah, ya, meminta izin pada Aisyah untuk masuk, ya, dan berbicara. Faqala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anadkhul. Mereka berdua, Miswar dan Abdurrahman, masuk dan minta izin kepada Aisyah, boleh nggak kita masuk, ya. Maka Aisyah mengatakan, iya silakan masuk. Qala kulluna, ya ini, ya saya sebutkan dalam konteks mendamaikan dua orang bapak-bapak sekalian, itu bahasa ekstrimnya kalau sampai bohong pun boleh, ya, nggak harus selalu bohong, tapi kalau sudah runyam dan tidak ada jalan untuk mendamaikan dan mencarikan kecuali bohong, itu dalam syariat diperbolehkan, ya, karena dalam syariat kita aslinya hukum bohong itu tidak boleh sama sekali, kecuali dalam 3 hal. Ada yang tahu apa saja 3 hal ini? Ada yang tahu? Yang pertama tadi sudah kita sebutkan, mendamaikan dua orang. Yang kedua apa? Siasat perang. Atau lagi? Iya, omongan antara suami istri. Ya, untuk ya tidak sampai pecah, kadang ada hal yang harus melewati namanya berbohong. Di 3 itu saja. Saya itu kaum muslimin kembali kepada hukum awal, harus ngomong jujur. Kembali ke permasalahan. Maka tadi Miswar sama Abdurrahman mengatakan, semua dari kita kulluna bisa masuk. Kan tidak tahu bahwasanya di antara yang nak kita itu ada Abdullah bin Zubair. Makanya dia omongkan secara umum, kita semua boleh masuk. Ya, masuk kalian semua. Wala ta'lam anna ma'ahuma Ibnu Zubair. Enggak tahu Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya di antara mereka ada yang namanya Abdullah bin Zubair yang dia sedang ingin boikot, tidak mau ajak bicara. Falamma dakhala Ibnu Zubair al-hijab fa'tanaqa Aisyah. Ya, saat sudah berhasil masuk dan akhirnya masuk Ibnu Zubair, dan ini konteksnya apa? Ponaan. Ya, berarti kalau antara bebek sama ponaan mahram atau enggak mahram? Mahram, enggak boleh nikah antara bebek sama ponaan. Paham ya? Nah, maka konteksnya seperti itu. Dan saat saya ceritakan enggak salah paham tentang Aisyah. Maka saat berhasil masuk,
Dan mereka saling melihat. Abdullah bin Zubair ya memeluk bibiknya tadi dan terus minta keriduannya. Ya saya bahasakan ya, maafkan bibik saya salah ngomong, maafkan. Sampai tersentuh hati Aisyah radhiyallahu anha dan akhirnya apa? Membatalkan nazarnya dan kembali lagi hubungannya baik. Artinya kita bisa ambil dari kisah tadi, kadang dalam mendamaikan itu butuh kerja keras. Bagus-bagus yang kerja keras adalah orang yang punya masalah. Dan bukan kehinaan bila seorang itu yang punya masalah dia yang mengawali proses pendamaian, bukan kehinaan, Pak. Ya. Jangan sampai ada salah pikir, kok ana yang suruh minta damai, dia itu yang salah, dia itu yang ngomong sama dia. Jangan seperti itu. Tidak hina saat kita yang mengawali, ayo saya yang ingin proses pendamaian, tidak hina. Dan sifatnya seorang mukmin apa? Suka memaafkan. Ya, saya kira yang sedikit itu semoga-moga bermanfaat. Ini adzan sudah habis kan? Taib. 6. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.